Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini, dan sebelah saya namanya Muhammad Fikri Maulana Johari. Nah, di sini kami melakukan sebuah podcast tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, baiklah, lanjut yang pertama. Bagaimana menurut saudara Fikri tentang pengertian dari demokrasi dan serta bagaimana demokrasi di Indonesia itu pada khususnya itu berjalan sekarang? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zaini. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintah dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsepsi demokrasi menjadi suatu poin inti dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar karena demokrasi sekarang ini disebut sebagai indeks perkembangan politik suatu negara. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari suatu survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan Siopfit 19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer pada 10 sampai 17 Oktober 2020. Ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, kebebasan memiliki pemimpin 35,9%, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16,0%, sesuai hati nurani 8%. Sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8%, serta adanya perubahan yang lebih baik 5,3%. Sedangkan alasan ketidakpuasan publik atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu 30,6%. Demokrasi berjalan belum sepenuhnya 16,1%. Pelaksanaan demokrasi kurang sehat 15,2%. Keadaan ekonomi yang belum berubah 9,8% dan banyak yang korupsi 9,4%. Sekian dari jawaban saya. Mungkin berarti dari kesimpulannya bahwasanya demokrasi yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya terjalankan. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda tentang pendapat Anda daripada pengertian seorang warga negara itu seperti apa sih? Sini saya akan menjawab. Oke, silakan. Warga negara dalam demokrasi adalah orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Warga dalam demokrasi dapat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Warga negara dalam demokrasi juga memiliki hak asasi manusia yang diakui, dihargai, dan dilindungi oleh negara. Warga negara dapat dalam demokrasi di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara dalam demokrasi Indonesia memiliki peran yang penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Warga negara dalam demokrasi di Indonesia dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin dan perwakilan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Warga negara dalam demokrasi di Indonesia juga dapat menggunakan hak aspirasinya untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, atau usulan kepada pemerintahnya. Ya, sekian dari Juli. Jadi kesimpulannya warga negara tuh seperti apa? Apa mereka itu suatu kelompok yang ada khusus di negara ini, atau misalkan orang negara lain itu bisa masuk ke dalam negara kita? Mungkin ya. Warga negara tuh simpelnya tuh adalah orang yang ada di sebuah negara itu, ya kan? Ya. Dan ada pisahnya bahwasanya dia tuh emang asli orang situ. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, ialah jelaskan apa itu masyarakat madani dan serta bagaimana sih karakteristik masyarakat madani itu menurut Anda? Masyarakat madani adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki karakteristik kebebasan sipil, mempunyai partisipasi masyarakat yang tinggi, dan memiliki tingkat keterbukaan dan keadilan yang tinggi. Karakteristik masyarakat madani antara lain adalah: yang pertama, kemajemukan budaya; yang kedua, saling pengertian antara sesama anggota masyarakat; toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan keberagaman; demokratis, kebebasan berpendapat; transparansi dalam pengambilan keputusan; mengedepankan
kesederajatan dan keadilan sosial. Yang terakhir, partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dengan karakteristik tersebut, masyarakat madani diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan kontributor positif dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Bisa lanjut kepada Anda. Alhamdulillah. Sini saya akan bertanya kepada saudara Jaini. Jelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan demokratis. Menurut saya, hubungan antara Islam dan demokrasi itu adalah sebuah sistem dan nilai dan konsep yang hampir sama dari segi konteksnya. Nah, di dalam kehidupan manusia itu, dan samanya itu dimana dari segi samanya kenapa jadi hubungan Islam dan demokrasi